Babu ithmi qati'ir rahimi. Bab tentang berdosa memutuskan silaturrahim. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab akhbarni Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'u rahimi. Akhbarahu mengabarkannya annahu bahwasannya sami'a telah mendengar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nabi, la yadkhulu, tidak akan masuk siapa seseorang al jannata akan surga siapa qati'u, orang yang memutuskan rahimi silaturrahim. Kawan-kawan sekalian, ini potongan hadisnya adalah la yadkhulul jannata qati'u rahimi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim, orang yang memutuskan hubungan kasih sayang, hubungan kebaikan. Bahwa orang yang masuk surga itu kan kalau sudah mati dulu, berarti surga di alam akhirat. Ada lagi istilah orang bahwa ada surga dunia. Nah, orang mengibaratkan surga dunia itu adalah hubungan badan suami istri. Hanya itu doang hanya itu doang surga dunia katanya. Padahal tidak akan terjalin hubungan baik dan menjadi suami istri tanpa adanya silaturahim. Makanya tadi saya mengawali istilahnya pejuang atau pencari cinta. Iya kan? Jadi akan terjalinnya menuju surga dunia tersebut harus ada satu komunikasi, satu silaturahim antara umat manusia lalu menuju ke arah sana. Maka dalam hadis ini adalah la yadkhulul jannah, tidak akan menikmati surga. Surga apa maksudnya? Ya, kita bicara dunia dulu dah. Ya. La yadkhulul jannah, tidak akan menikmati surga. Bagi siapa? Bagi orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Orang yang hidup terkungkung sendiri di dalam rumah atau di dalam gunung atau di dalam gua atau hidup sendiri saja di kos-kosan, nggak keluar-keluar, kira-kira orang tersebut bisa dapat surga dunia nggak? Enggak. Malah meriang yang ada. Ya, malah meriang. Maka kalau kita hidup di dunia, maka kita harus mengartikan bahwa kita harus menciptakan surga dunia. Bagaimana caranya? Hidupnya harus suka mengunjungi, suka silaturahim. Itu ada kenikmatan di situ, ada ketenangan di situ. Kalau orang susah bilangnya apa? Hidup kayak neraka. Iya kan? Hidup sengsara kayak neraka, gue mati aja dah, katanya umpama gitu. Sudah hidup sengsara kayak neraka, mati juga neraka. Ya tergantung sih. Nah, maka yang malam hari ini bisa kumpul di sini, bisa silaturahim di sini ada surga. Di sini ada kenikmatan. Di sini ada ketenangan. Minimal kita duduk di taman surga. Nah, itu maksud saya itu. Karena kan Nabi yang bilang, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka berhentilah, ikutlah. Lalu para sahabat Nabi bertanya, "Wa mariyadul jannah, wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman surga itu?" Dalam satu keterangannya adalah fi majalisil ilmi atau hilaki dzikri, orang yang mencari ilmu dan orang yang berzikir. Kumpul-kumpul zikir itu namanya taman di antara taman surga.
Kumpul-kumpul bicara ilmu itu namanya taman di antara taman surga. Silaturahim bicara ilmu itu namanya di taman. Makanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kira-kira kalau nggak datang di sini di taman surga, nggak di kos-kosannya. Bisa taman setan, main game mulu. Ya kan? Main game siang malam lama-lama sakit. Umpamanya kan contoh. Contoh ini kan. Saya memahami gelombang hati orang. Iya. Maka harus suka silaturahim, mengunjungi gitu. Nih kita duduk di taman surga. Kalau di dunia ini kawan-kawan semuanya, kita suka duduk di taman surga, kita suka silaturahim, mengunjungi dalam kebaikan, itu artinya pertanda kita sebentar lagi masuk ke dalam surga. Yang namanya taman itu adanya di belakang rumah apa depan rumah? Depan. Iya, makanya kalau malam hari ini duduk di taman surga, kita duduk di depan surga, rumah. Kan baiti jannati, rumahku surga aku, kata saya. Gitu ya. Nah, kalau di dunia ini kawan-kawan sekalian kita suka silaturahim, itu kebaikannya sangat luar biasa. Kalau sudah banyak kebaikannya, maka nanti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judulnya adalah apa? Itsmi qati'ir rahim, dosa orang yang memutuskan silaturahim. Kalau sudah banyak dosa, maka orang tersebut sedikit sudah mengambil jatah masuk ke dalam api neraka. Minimal neraka dunia. Coba apa neraka dunia? Diam sendiri saja siang dan malam. Meriah kan neraka urusannya. Panas badannya kan? Coba kalau jalan silaturahim, dapat makan pasti. Minimal dapat kopi gitu. Kopi pahit gitu. Oke. Nah, yang kalian pahami, menurut orang yang belajar bahasa Arab seperti Ustadz Quraisy ini, ada qati'ur rahimi. Qati'u itu artinya apa? Orang yang memotong. Orang yang memutuskan atau orang yang memotong, itu isim fa'il. Kalau isim fa'il itu sudah menjadi jiwa raga dia, memang kerjaan dia begitu. Kerjaannya bukan hanya menjadikan dirinya anti silaturahim, malah dia mempengaruhi orang agar jangan silaturahim. Qati'ur rahim. Oke ya, yang pertama hadisnya adalah la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Kita harus menjadikan diri kita ini orang yang suka silaturahim. Apalagi kalian, orang tuh kalau suka silaturahim, kenikmatannya banyak. Makanya surga di situ ada. Iya kan? Kalau kita suka datang ke orang silaturahim, ada kenikmatan di situ. Kalau kita keluar bawa korek api, itu otomatis orang akan nanya, kamu punya korek api nggak? Padahal dia nggak bawa rokok. Umpama saya keluar bawa rokok, Subhan keluar bawa korek api, ya kan? Saya mau ngerokok, saya nanya kan, siapa punya korek api ya? Saya minjam korek apinya Subhan, dia nggak bawa rokok, otomatis saya kasih rokok nggak ke dia? Belum tentu. Kalau dia nggak minta. Ada koreknya standar. Ada ya. Artinya apa? Gara-gara kita keluar ketemu orang cuman modal korek api doang atau modal silaturahim doang, di situ ada kenikmatannya. Itu baru kenikmatan yang kelihatan secara jelas. Bagaimana kepuasan batinnya karena bertemu sama kawannya, bertemu sama saudaranya. Apalagi orang yang tadi kata ketua suka merantau, jauh daripada orang tua, jauh daripada keluarga, sedih banget gitu kan. Saya dulu kawan-kawan semua paling senang saya itu pergi ketemu orang. Dulu zaman kita aktif di Ciputat ini, nggak ada motor kita, nggak ada motor, belum ada Grab.
naiknya Metro Mini, naiknya Kopaja, mobil patas, ya kan? Yang okbunya itu kemana-mana dia, ya kan? Itu kita bisa gelantungan di Metro Mini, gelantungan di Kopaja, hanya mau bertemu tokoh, tapi masih kita lakukan dalam rangka ingin silaturahim supaya mendapatkan ketenangan dan kenikmatan. Itu bagian daripada surga Allah. Apalagi sekarang gampang banget kan, motor udah pada punya gitu loh, ya kan? HP ada, kalau nggak punya paket kita minta wifi ke orang, nama wifi-nya jangan suka minta, repot urusannya. Kadang-kadang nama wifi-nya Aina Demaja gitu kan. Aku sih Iweki Ustaz. Iweki gitu. Nah, cara-cara seperti ini bisa kita lakukan kawan-kawan semua supaya kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ketenangan. Kalau hari ini kita silaturahim, nanti akan muncul kenikmatan berupa surga yang lain. Kita dikenal oleh orang. Begitu dikenal oleh orang, kalian akan dipakai oleh orang, tenagamu, ilmumu, itu pasti. Maka suka silaturahim. Itu kenikmatan yang luar biasa. Maka nanti di akhirat juga kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Kalau di dunia ini kita suka silaturahim. Itu hadis yang ke 64 minimal, hafalkan. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Qala, bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima, sesungguhnya silaturahim, sujunatun, merupakan kerabat atau terikat, minar rahmani, dari nama Allah. Jadi nama Allah itu adalah diantaranya Ar-Rahman. Kita sudah menyampaikan beberapa hadis yang sebelumnya bahwa kata Rahimah itu diambil daripada nama Allah Ar-Rahman. Nah, dalam hal ini innar rahimah, sesungguhnya kasih sayang, sesungguhnya silaturahim, sujunatun minar rahman, kerabat atau terikat dari kalimat Rahman, dan itu nama Allah. Takulu, andai kata Rahimah berkata, andai kata Rahimah itu berkata, berarti silaturahim itu ngomong. Andai kata dia ngomong, gitu kan? Seandainya Rahimah itu berkata, seandainya ini mah, umpamalah kata orang, si Rahimah itu bicara gitu. Bicaranya apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Yang ngomong siapa nih? Si Rahimah. Si silaturahim itu bicara. Si kasih sayang itu bicara. Ya Rabbi, ini zulimtu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku zulimtu, telah menzalimi diriku. Siapa aku? Ini ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini quti'tu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah memutuskan silaturahim. Siapa aku? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya apabila aku begini. Kayak gitu. Yang ngomong siapa tadi? Rahimah, kasih sayang. Fayujibuha, maka Allah menjawab omongannya si Rahimah, si kasih sayang. Seandainya ini mah, kan awalnya itu bilangnya seandainya. Hebat bisa ngomong. Ini hadis Sahih Bukhari loh. Allah tardoina, tidakkah kamu ridho? Allah tardoina, tidakkah kamu ridho, tidakkah kamu ikhlas wahai Rahimah, gitu kan. In aqta'a, sekiranya aku memutuskan, man, pada orang, qata'aki, akan
diputuskan oleh Allah. Jadi sekiranya Allah memutuskan rahmat tersebut, kasih sayang tersebut sama orang, atau wasilaman wasolak, atau aku menyambungkan kepada orang akan dirimu wahai rahmatku, wahai kasih sayang, wahai silaturahim. Ini bagian daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada si kasih sayang, kepada si silaturahim. Kiranya Allah memutuskan rahmatku, memutuskan kasih sayang tersebut kepada orang, apa yang terjadi? Kalau sudah nggak ada kasih sayang, coba apa yang terjadi? Huru hara, Pak. Atau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kasih sayang tersebut, dahsyat. Maka inna rahimah di sini dari nama Allah, sujunatu minar rahman. Nah, seandainya kasih sayang tersebut diputuskan Allah, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, repot kita ini. Makan nggak enak, neraka kan kalau makan nggak enak. Minum nggak enak, tidur nggak enak, jalan kagak bisa, mau ngapain nggak bisa. Kenapa? Karena sudah putus kasih sayang Allah. Ingat, ada berapa rahmat itu? 99. Ada 100 rahmat. Innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'atu wa tis'ina rahmah. Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Bayangin. Fa'arsala ila khalqihi rahmatan wahidah. Yang dikirim seluruh makhluknya satu rahmat. Kalau Allah mengambil satu rahmat itu, habislah alam ini. Huru hara yang terjadi. Satu rahmat itu mana? Satu rahmat itulah buat seluruh alam ini. Alam yang mana saja. Dan nanti 99 itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya di dalam surga. Makanya apa aja ada. Bidadari, berapa bidadari? Banyak. Perawan terus lagi. Ya kan, nggak ada bau keteknya, nggak ada bau keringatnya, bidadari. Iya kan. Pokoknya nanti Anang itu nggak butuh obat kuat lah di surga. Kenikmatan yang luar biasa itu. Iya kan. 70 bidadari suruh berjejer itu, dia sendirian garap. Itu 99 rahmat. Bagaimana kalau itu semua diberikan ke kita? Satu rahmat aja, sambil ngopi, sambil ngerokok kan nikmat banget ya. Apalagi punya orang gitu kan, nikmat banget. Iya kan nikmat banget tuh.